man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan yang mana dia menuntut ilmu di jalan tersebut, ilmu syariat ataupun ilmu perangkat menuju ilmu syariat, maka orang itu di antara keuntungannya Allah beri jalan kemudahan menuju surga. Jadi jalan menuju surga bisa ditempuh dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, betul ini ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan. Halaman berapa itu? 6. Baik, sudah ketemu semua ternyata. Halaman 6, baris berapa? Dua 12 baris dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu ay yatlubu fihi ilman ay syar'iyyan aw alatan lahu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati ay fid dunya bi an yuwaffiqahu lil amalis salih aw fil akhirati bi an yasluka bihi tariqan la su'ubata fiha wala haula ila an yadkhulal jannata saliman sahhalallahu lahu, niscaya memudahkan oleh Allah, lahu bagi orang, tariqan akan jalan, ilal jannati menuju surga, ay fid dunya yakni dimudahkan di dunia, bi an yuwaffiqahu lil amalis salih, dengan bahwa memberikan taufik oleh Allah padanya, lil amalis salihi, untuk beramal saleh, au fil akhirati, atau memudahkan jalan di akhirat, bi an yasluka bihi tariqan, dengan bahwa ia menempuh dengan sebab ilmu akan jalan, la su'ubata fiha, yang tidak ada sulit, fiha pada jalan, wala haula, dan tidak ada huru hara, hal yang mengerikan, ila an yadkhulal jannata, sampai bahwa masuk oleh dia al jannata, akan surga,
saliman padahal selamat. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Tirmidzi daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam wa ba'du. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar Masjid Jami Al-Ma'mur yang mulia, syukur sama Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita meneruskan kembali kajian kita Bahjatul Wasail, karya ulama yang haulnya pada pagi ini ke 128, tepat wafat Kamis akhir bulan Safar, bulan Syawal. Ini Kamis terakhir bulan Syawal. Masih berbicara fadilah ilmu, nilai plus bila kita menuntut ilmu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Hadis ini bukan Imam Tirmidzi saja yang meriwayatkan, akan tetapi Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya juga meriwayatkan dari Abu Darda. Juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, juga Imam Ad-Darimi di dalam kitab Sunanud Darimi, juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, di mana hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Terjemahannya, siapa saja orangnya, maukah dia orang laki, mau dia orang perempuan, tuakah dia atau muda, orang kota, orang kampung dia, Arab mau non Arab, siapa saja orangnya, yang keluar dia dari rumahnya, menempuh, melewati, menginjak jalan dari rumahnya, yang jalan itu menuju taklim, menuju majelis ilmu. Tentu jalan menuju majelis ilmu yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, dia menuntut ilmu, keluar dari rumah, kemudian dia menuntut ilmu, maka kata Nabi, sebenarnya orang itu bukan lagi menuju majelis ilmu, tapi lagi menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menggambarkan bahwa ada al-jannah,
Yang diratib diminta Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ada jannah, ada surga, ada raudhatul jannah. Ada surga, ada taman surga. Ada dua. Ada jannah, ada raudhatul jannah. Raudhatul jannah itu taman surga. Taman tuh bahasa Kreo Selatannya latar. Latar surga. Ada surga, ada latar surga. Sebelum kita menuju surga, maka mau tidak mau dia kudu menuju latar dulu. Siapa orang yang pengen masuk ke rumah orang kaya yang dermawan, maka kuncinya harus sering main-main ke latar orang kaya. Itu begitu. Kudu main-main ke latar rumahnya orang kaya. Main. Dari main ke latarnya ini lama-lama disuruh masuk. Betul nggak? Contohnya security. Kalau kita orang jadi security, kebetulan ke security perumahan pribadi, kita jadi security. Pertama kerja ditugasi oleh perusahaan di mana kita bernaung, ya kerja di pos pertama mah. Kita di pos pertamanya duduk aja di sono di gerbang di pos. Lama mah yang tadinya minum tuh diambilin lah masih mbaknya. Begitu. Lama-lama mah masuk lama-lama. Karena sudah sering main ke latar. Latar surga ini ada dua tahap. Begitu. Sebelum surga hakiki, latar surga itu disebut nikmat kubur. Nikmat kubur itu bahasa lainnya latar surga. Udah dapetin. Makanya dimana kalau kita doa arwah, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahum raudhatan min riyadil jannah. Tuhan, ya Allah, jadikan kuburnya Pak almarhum anu itu taman surga. Apa tuh taman surga? Latar surga. Udah enak. Begitu. Lawanannya hufratan min hufarin niran. Penjara kubangan, penjara neraka. Kalau kuburan itu jadi taman surga, jadi luas. Kuburan itu jadi luas, enak di kuburnya, enak. Orang tuh nikmat, tuh namanya latar surga. Saya tidak panjangin pada materi itu. Sebelum latar ini nih dikubur nih, ada latar surga di dunia. Ada latar surga di dunia, namanya majelis ilmu, majelis ta'lim. Makanya dalam hadis yang lain, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza marartum
biriyadil jannati farta'u. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannati farta'u, bila Anda lewat ketemu latar surga, farta'u, mampir dulu. Mampir tuh injak dulu dah, begitu. Duduk non di situ tuh, duduk. Sahabat bertanya kepada Nabi, kok di dunia ada latar surga? Begitu, ada latar. Dia bingung, mana tuh latar surga? Maka kemudian itu Nabi jawab ketika ditanya, qalu wa ma hilaqul jannah wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga itu Nabi? Wa ma riyadul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikr, majelis taklim. Majelis di mana di situ dipelajari cara dia wudhu, cara dia sholat, cara dia berdagang, cara dia membeli, cara dia ngorban, cara dia haji, cara dia puasa, cara dia zakat. Majlis ini, itulah hilaqul dzikr. Jadi majelis taklim ini, saudara, namanya taman surga. Di Madinah ada namanya Raudhah. Raudhah di Madinah. Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, kata Nabi, dan mimbarku, mimbar Nabi, segitu doang tuh, dari rumah ke mimbar. Dalam satu riwayat ma baina qabri wa mimbari, dari kuburan Nabi, kuburannya, sampai mimbar, raudhatun min riyadil jannah, itu latar surga. Jadi majelis ilmu ini, saudara, siapa orang, kata Nabi pada hadis kita ini, yang maranin tempat di mana dia menuntut ilmu, maka sebetulnya Allah lagi gampangin jalan menuju surga. Jadi kita ngaji ini satu petunjuk baik, alamatul khair, tanda baik. Kalau orang mau duduk di majelis ilmu, itu orang alamat baik, min ahlil jannah, alamat baik. Kenapa? Siapa maranin majelis ilmu, maka dia maranin surga. Begitu. Kenapa? Begini, saudara, maranin surga. Jadi majelis ilmu apa itu dulu dah. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi, ay syar'iyan au alatan lahu, majelis ilmu ini adalah majelis ilmu syariat. Apa itu majelis ilmu syariat? Ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini ilmu apa? Apa semua ilmu beda? Ilmu syarak, ilmu yang nyelamatin di kubur, di akhirat, tentu di dunia. Itu ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak tasawuf, ilmu syar'i. Au alatan lahu, atau ilmu alatnya, ngaji nahu, sama kata Syekh, ngaji ilmu sharaf, gramatikal, bahasa Arab,
alat, ngaji balaghah, ngaji bayan, ngaji badi', ngaji ilmu mantiq, ilmu logika, begitu, ilmu istiqaq, ilmu isti'arah. Ini ilmu alat-alat untuk menuju ilmu syara'. Sama pokoknya majelis ilmu, apakah ilmunya ilmu syara' ataukah penghantar menuju ilmu syara', gramatikal, bahasa Arab, sastra Arab. Kalau belajar itu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi kita duduk di majelis ilmu tuh, duduknya doang sudah menjadi indikator orang itu ahlul jannah. Duduk doang tuh di majelis ilmu, duduk doang tuh, walaupun duduknya ngangguk-ngangguk, duduknya masih dia dapat fadilah. Di samping ngangguk, walaupun ada yang netes, bukan dari mata, dari mulutnya, dapat fadilah tuh, dapat. Walaupun dia tidur di majelis ilmunya, tidur, dia termasuk ahlul jannah. Bagus, masih bagus. Kenapa masih bagus? Ganjarannya berapa? Sama yang melek, sama. Kalau ngomongin ganjaran, kata si melek, kalau begitu saya tidur aja bareng-bareng sama dia. Iya monggo, itu enggak apa-apa. Kalau mau nyari ganjaran doang, enggak nyari ilmu. Kenapa ganjarannya sama? Ketika malaikat Allah bertanya kepada Allah, ini orang kasih ganjaran berapa? Kata Allah nanya, emang apa pakai ditanya? Tidur ya Rabb, di majelisnya tidur. Kata Allah, samain aja, lo tidur samain. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan adalah perkumpulan orang yang tidak bernasib sial, orang yang duduk di situ. Borongan, walaupun jeruk tuh busuk, kalau borongan mau kumpul di peti ama yang bagus-bagus yang melek, maka harganya sama, nilainya sama. Begitu keuntungan majelis ilmu. Mungkin ngantuk itu menunjukkan faedah daripada ta'lim. Di rumahnya tipikal orang yang diomelin bininya mulu, kagak bisa tidur kalau di rumah, kecuali bisa tidur di majelis. Maka salah satu manfaat itu begitu. Nih tafsir hadisnya. Apa makna orang yang menuju majelis ilmu, nyari ilmu begitu, adalah dimudahin jalan menuju surga. Impian semua orang itu adalah agar supaya memandang Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Impian orang memandang Allah itu di surga. Di dunia tak bisa memandang Allah. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Wujuhun yauma idzin nadhir, wajah pada hari kiamat itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhannya. Jadi di akhirat orang mukmin bisa memandang Allah di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang berbuat baik itu nanti dapat husna. Husna itu tafsirnya nggak usah jauh-jauh, Jalalain aja. Ail jannah, surga. Waziyadah plus, plusnya itu di Jalalain aja. An-nazar ila wajhillah, memandang Allah. Jadi supaya kita memandang Allah, kita kudu ada di surga. Nah, berarti surga adalah impian. Surga impian. Bagaimana supaya dapetin surga? Enggak bisa kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa itu surga. Sebab enggak bisa kalau tidak beramal soleh. Kudu beramal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu bahasa lainnya ngibadah. Ibadah, kudu ibadah. Enggak bisa untuk masuk surga tuh kecuali kudu ibadah, beramal soleh, ibadah. Nah, untuk beramal soleh kagak bisa kecuali dengan untuk beramal soleh tidak bisa kecuali dengan ilmu. Untuk dapetin ilmu nggak bisa kecuali datang ke majelis ilmu. Dari rumah aja kedengeran speakernya, itu bukan ngaji. Kalau dari rumah kedengeran, namanya kata Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abrar, namanya ketiban ilmu. Namanya ketiban ilmu, begitu, ketiban ilmu, gitu, ketiban ilmu. Dapat manfaat, ya dapat, tapi taklah sama manfaat itu. Orang dia nonton YouTube sambil tiduran, guling-guling, ada nggak yang kayak begitu tuh? Lah banyak, mau namanya orang ketiban, nggak sengaja begitu, gitu. Tandanya mana? Itunya YouTube lagi ditonton sama dia, begitu. Handphone yang satunya bunyi, diangkat juga. Lah kalau itu ngaji, lah kagak dia. Ada gurunya, dia kagak. Namanya orang ketiban, tahu kagak. Begitu kata dia, begitu. Dapat tapi faedah, tapi tak sebesar yang didapat dengan yang datang. Namanya juga cipratan. Basah enggak? Iya basah kalau cipratan. Begitu. Tapi lah tak banyak seperti yang diguyurin dengan haul, dengan 100 hari dia diguyur, begitu dapat banyak, begitu, kayak begitu. Maka ilmu ini adalah permata yang sangat mahal. Ilmu ini permata yang sangat mahal. Dan ilmu adalah pohon apa ya? Duren dah begitu. Pohon itu ilmu, pohon. Tapi duren tidak bisa pohonnya dimanfaatin. Yang diambil manfaat itu bukan pohon, tapi buah. Tapi buah ini nggak bisa berdiri sendiri. Mana ada buah nggak ada pohonnya. Mesti ada buah, ada pohon. Ada di kampung gua
Kata dia, kebun manggis kampungnya enggak ada pohon manggisnya, tapi banyak buah manggis. Iya, tapi dikirim daripada pohon itu, enggak ada sendiri. Ibadah mau model kayak apa ibadah yang kita lakukan, bila tidak ada dasar ilmu enggak diterima. Begitu, enggak diterima kalau enggak dasar ilmu. Dalam kitab Zubat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang ibadah enggak ada dasar ilmu, udah enggak diterima, enggak bisa. Maka ilmu ini jembatan awal menuju surga, menuju jalan surga. Ini dimudahin ini di mana? Gitu. Orang yang menuntut ilmu, Allah mudahin jalan menuju surga. Digampanginnya ini di mana? Di akhiratnya kah? Apa di dunianya kah? Kata Syekh Nawawi, maksud Nabi doa di dunia dan di akhirat. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Imam Syafi'i bilang itu. Apa dimudahin di dunia? Di dunianya ini pohon berbuah, yakni bi an yuwaffiqahu lil amalis salih. Di dunianya diberikan taufik oleh Allah sehingga dia mampu beramal saleh, dikasih kemampuan ibadah oleh Allah, dikasih kemampuan ibadah oleh Allah. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu dikasih jalan surga tuh jalan bagaimana? Kalau di dunia dikasih jalan kemudahan untuk kita masuk surga. Bagaimana tuh dikasih jalan kemudahannya tuh di dunia? Diberikan taufik, kemampuan ibadah. Bagaimana mungkin kita pengen jalanin ibadah, wong ilmu ibadahnya nggak tahu? Nanti bisa asal-asalan. Itulah pentingnya ilmu, ngorban. Begitu. Dia dengar dari orang fadilahnya ngorban begini. Dia pengen. Kalau nggak ada ilmu, asal-asalan. Nyari aja kambing yang kecil, yang waktu dipotong bunyinya nyari apa? Iya, berarti kambing apa? Anakan. Yang kayak begitu dinaikin dia, boro di akhirat, di dunia aja hancur sama dia. Begitu. Yang kakak-kakak itu nggak ada dasar ilmu. Maka orang yang keluar dari rumah menuntut ilmu sebetulnya keluar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang ngaji itu, beruntung apapun dia. Orang ngaji itu beruntung, dikasih kemudahan banyak di dunianya, dikasih rezeki gampang. Orang ngaji begitu. Kata Nabi dalam hadis beliau menyatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala takaffala li talibil ilmi birizki.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan spesial bagi penuntut ilmu terkait rezekinya. Kalau kita demen di majelis ilmu, Allah kasih gampang jalan rezekinya. Gampang-gampang. Orang yang udah ngaji gampang-gampang. Itu begitu rizkinya. Cicak sama nyamuk, cicak makhluk Allah. Cicak itu makhluk Allah. Menurut saudara, cicak maranin nyamuk apa nyamuk maranin cicak? Hah? Rezekinya cicak itu apa? Makanan cicak? Hah? Nyamuk. Pertanyaannya, cicak maranin nyamuk apa nyamuk maranin cicak? Kenapa cicak enggak bisa maranin nyamuk? Hah? Enggak punya sayap. Karena enggak punya sayap, enggak bisa mabur, enggak bisa terbang. Betul enggak? Lah cicak sayap enggak punya, tangan enggak punya, kaki, akal enggak punya, ijazah enggak punya, keahlian moto enggak punya. Masa kita yang ada tangan ada kaki bingung masalah rezeki, malu ama apa? Ama cecek, malu, bingung. Ini bagaimana ini ya? 2 tahun lagi pensiun. Bagaimana? Cicak juga kantor kagak punya, enggak bagaimana. Mantap. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi ada hadis, inna Allah takafala li talibil ilmi bi rizqihi. Orang ngaji rezekinya dijamin. Kata Imam Haddad, dijamin lebih dibanding makhluk yang kagak ngaji. Ada aja jalan kemudahannya. Dari sanalah bakal pengen beramal soleh. Itu kemudahan di dunia. Jadi di dunia ini enak orang ngaji, enak ngaji. Begitu ada orang habis nyolong dia lari-lari di masjid, ada pengajian, dia belok ke masjid, duduk, enggak disangka maling, kakak. Beneran enggak. Kenapa? Itulah majelis kebaikan. Sangkanya orang baik, borongan. Sebagaimana kita, orang rajin tahajud lah, rajin puasa, rajin ini, mainnya ke bar. Udah borongan. Kalau disangka orang agak bener jangan marah. Emang mainnya di mana? Maka terserah kita mainnya di mana. Mainlah di majlis taklim, syukur-syukur meninggal lagi ngaji, bagus. Atau meninggal di jalan mau ngaji, itu juga bagus, syahid namanya. Semuanya bagus. Kenapa? Karena syaraful ilim, karena kemuliaan ilmu punya nilai besar. Coba kita perhatikan makam kekasih Allah, wali-waliullah. Ada yang di atas gunung. Ada orang nanya, nguburnya bagaimana itu di atas Muria itu? Nguburnya. Yang ditanya nguburnya terlalu sempit. Hidupnya beli berasnya menuju ke Reo, bagaimana tuh turunnya lama. Kehabisan minyak, kan zaman dulu gak ada listrik. Bagaimana hidup? Masa kita yang di tengah kota, mana di
Korea lagi ya kan, Korea Selatan ya kan, ya Allah, bingung kebangetan, di gunung hidup, yakin itu kan wali, sama manusia, cuman dia punya ilmu. Nah inilah kita harus bagaimana ilmu ini ada. Kasih muda biar dikata di gunung hidup, di gunung. Begitu. Ada lagi yang di tengah laut. Tengah laut ada wali. Begitu. Kenapa? Semuanya karena begitu. Ilmu. Ilmu. Jadi apa aja ilmu. Kedua, akan dimudahkan jalan di akhirat. Di kuburnya enak orang yang ngaji. Jangankan ngaji ilmu syara, ngaji ilmu alat saja, ilmu nahu, ada banyak riwayat bagaimana Imam Sibaweh ahli nahu ini ketika meninggal ditanya sama malaikat, dia jawab. Waktu ditanya mungkar nakir, man robbuka, sopo Tuhan sampean, dia pakai balik nanya, man kalimat apa mungkar nakir. Ditanya man robbuka, man itu kalimat apa, isim fi'il apa huruf? Ngaji kagak mungkar nakir, kagak bisa jawab. Kata Allah udah lepas saja dah, lepas yang kayak gitu, lolos. Itu baru alatan lahu, ilmu alat. Tuh, seneng dikubur orang punya ilmu. Ya Allah, lihat tuh di luar Batam, orang sekelilingnya aja seneng. Ada yang dagang aqua, ada yang dagang sotomi, ada yang dagang macam-macam kopi, bagus gitu, macam-macam. Itu yang hidup di sekelilingnya aja senang, gimana yang di dalam? Begitu sudah. Jadi maknanya dimudahkan jalan menuju surga. Di mana dimudahinnya? Sejak di dunia sampai di akhirat. Akhirat itu mulainya kubur. Kubur nih bagian akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan kalau ditanya tentang kubur atau diceritakan tentang kubur menangis, tapi diceritakan tentang neraka dengan azabnya enggak. Lalu ditanya mengapa demikian, beliau menjawab, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, fa illam yanju fama ba'dahu asyaqqu minhu. Kubur itu satu terminal dari terminal akhirat. Maknanya kubur itu bagian akhirat. Bila lolos ke sononya enak, bila tak lolos ke sononya ribet, begitu. Maka di sini penentunya. Maka saya nangis kalau neraka akibat dari sini, begitu. Sehingga orang yang menuntut ilmu kuburnya luas, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Orang yang menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Belum lagi nanti di akhirat, di alam mahsyar. Orang yang menuntut ilmu tuh, orang yang menuntut ilmu
akan memberi syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan, bisa nolongin kepada temannya yang ngaji sama dia bareng. Kita pernah teman kita pinjam pulpen sama kita, bang, ada pulpen gak? Ada, saya lupa. Oh ini, dia heran, kita yang minjemin ternyata masuk neraka karena amalnya banyak kurang. Temen yang minjem pulpen waktu ngaji itu, loh dia di neraka. Mana saya bisa ngaji pulpennya minjem dari dia waktu itu. Dia tolongin, ya Rob, tuh orang dulu nolongin saya nggak mau dia di neraka, masukin surga. Itu namanya syafaat. Namanya yang memberi syafaat itu Nabi, orang yang di ilmu, ulama doh, syuhada di akhirat tuh begitu, nolongin orang ngaji, nolongin, beruntung. Itulah yang disebut dimudahkan jalan menuju surga, mudah. Bahkan yang tadinya ahli neraka dirubah menjadi ahli surga dengan syafaat ilmu. Syafaat ilmu. Ada kisah menarik. Imam Qalyubi angkat ini kisah dalam salah satu kitab beliau, An-Nawadir. Ada orang amal baik sama amal buruk, banyakkan amal buruk, banyakkan amal buruk. Akhirnya keputusannya ya masuk neraka, diseret karena banyak amal buruknya. Begitu, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dibawa oleh malaikat Zabaniyah ke neraka. Singkatnya, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanya sama orang itu. Ditanya oleh Jibril, apakah anda itu di dunianya demen ama ulama? Dijawab, kagak, ama ulama enggak demen, gedek ama ulama di dunianya. Ditanya sama Jibril, apakah anda demen kepada orang yang demen sama ulama? Dijawab oleh orang itu, iya, saya punya tetangga demen ngaji, kemana-mana dia ngaji, di mana tempat dia hadir ada majlis ulama. Saya sih di ama ulama nggak demen, di akhirat jujur semua orang. Tapi ama temen saya ini saya demen. Jadi saya demen ama orang yang orang itu demen ama ulama. Apa kata Allah? Ya Jibril, khudh yadahu wa adrikhu wa khudh yadahu wa adkhilhul jannah bi syafaati. Jibril, paranin tuh orang, pegang tangannya, masukkan ke surga dengan syafaat demen ama orang yang demen ama ulama.
Kita udah ngaji kagak, sama teman kita yang ngaji kita nyibir mulu. Paling juga pura-pura dia ngaji. Ya Allah udah kagak ngaji, sama temannya yang ngaji ngehina. Ini ndak benar. Enggak dimudahin jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan yang mana dia menuntut ilmu di jalan tersebut, ilmu syariat ataupun ilmu perangkat menuju ilmu syariat, maka orang itu di antara keuntungannya Allah beri jalan kemudahan menuju surga. Jadi jalan menuju surga bisa ditempuh dengan ilmu. Jalan menuju surga bisa ditempuh dengan ilmu. Beruntung saudara dengan kita ngaji, beruntung dengan kita ngaji. Inilah hal yang paling penting di dalam kita hidup dan kehidupan, ngaji. Kita enggak bisa nyatet, kita enggak bisa nyatet, nguping, jiping, ngaji nguping bagus, nguping enggak bisa, udah duduknya aja. Sebab duduk di majelis ilmu tuh menghapus kesalahan kita waktu duduk-duduk di 70 tempat kongres, kongko ora beres gitu, kongko mulu yang ora beres. Tempat-tempat yang tidak ada faedahnya tuh 70 tempat itu bakal terhapus dengan duduk kita di majelis ilmu. Sekali duduk menghapus kesalahan di 70 tempat daripada tempat yang tidak benar. Jadi kita ngaji nih paling minim kaki dilangkain, ngegantiin yang kagak-kagak dulu dah. Kaki jalan kemana-mana begitu, kadang nendangin kaki orang yang kagak-kagak. Inilah diantara fadilah ilmu. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini kata Syekh Nawawi ada di dalam Sunan Tirmidzi, tapi bukan Sunan Tirmidzi doang, di Sunan Abu Dawud ada, Sunan Ibnu Majah ada, di dalam Sunan Ad-Darimi ada, di dalam Musnad Ahmad bin Hambal juga ada. Artinya perawinya banyak. Ini hadis bukan segini doang, masih panjang tuh hadis tuh. Di bawahnya fadilah ulama, fadilah ilmu, fadilah duduk di majlis ilmu, panjangnya. Tapi muka hadis man salaka tariqan, ada yang yabtaghi, ini bahasanya yaltamisu, redaksinya ini berbeda redaksi antara satu hadis tapi isi sama. Kurang lebih demikian tuh makna yang kita baca. Nanti kita lanjutin wa ba'du. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan. Allah a'lam.